Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat, Dr. Randa Luluk Fauziah MSI dan teman-teman audiensi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas D Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro ingin menyampaikan materi mengenai Good Corporate Governance. Topik pembahasan yang akan kami bawakan yaitu mengenai latar belakang munculnya GCG, pengertian GCG, prinsip-prinsip GCG, keempat manfaat GCG, kelima GCG dan aturan hukum di Indonesia, dan yang terakhir ada contoh kasusnya. Latar belakang munculnya GCG. Good Corporate Governance atau GCG muncul karena banyak perusahaan besar dunia yang runtuh akibat skandal. Contohnya Enron, Tyco, dan WorldCoin. Semua ini terjadi karena kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia, Krismon 1997-1998 jadi titik balik. Banyak perusahaan yang kolaps karena tidak transparan dan banyak praktik KKN. Dari sini, pemerintah membentuk KG dan menerbitkan Pedoman Umum GCG tahun 2006. Intinya, GCG lahir untuk memastikan perusahaan dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dan di Indonesia, prinsip GCG juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Yang kedua, pengertian GCG. Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola agar berjalan transparan, efisien, dan sesuai aturan. Menurut ahli, GCG memiliki dua sisi. Yang pertama, dimensi struktural. Itu mengatur siapa melakukan apa, bagaimana pengawasan dilakukan, dan bagaimana keputusan dibuat. Yang kedua, dimensi moral. Nilai-nilai seperti kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Jadi, GCG itu bukan hanya soal aturan perusahaan, tapi juga soal karakter dan integritas orang-orang di dalamnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Ada 5, yaitu yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, dilanjutkan oleh tanggung jawab, kemudian nomor 4 independensi, dan yang terakhir adalah kewajaran. Untuk yang pertama, transparansi. Perusahaan wajib membuka informasi secara jujur, lengkap, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Transparansi bukan hanya tentang laporan keuangan, tapi juga bagaimana perusahaan mengambil keputusan dan menjalankan operasionalnya. Lalu selanjutnya disusul oleh akuntabilitas. Setiap individu dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap tugasnya. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun profesional. Melalui sistem audit internal dan eksternal, perusahaan dapat memastikan bahwa pengawasan berjalan efektif dan tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi hukum, menghormati norma sosial, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Tanggung jawab ini tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, dan masyarakat luas. Bentuk nyata dari prinsip ini dapat terlihat melalui kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR yang mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Lalu yang keempat adalah independensi. Perusahaan harus bebas dari tekanan eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi objektivitas keputusan. Dewan Komisaris dan Direksi harus menjalankan fungsinya secara profesional tanpa konflik kepentingan. Lalu yang terakhir adalah kewajaran atau keadilan. Prinsip kewajaran atau fairness, perusahaan wajib memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pihak, termasuk pemegang saham minoritas, karyawan, dan mitra bisnis. Tidak boleh ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam akses informasi, kesempatan, maupun hak-hak lainnya. Ketika prinsip keadilan ditegakkan, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang yang sehat dan saling percaya dengan masyarakat.
Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dari GCG. Penerapan dari GCG memberikan berbagai macam manfaat yang signifikan bagi perusahaan, terutama dari sisi internal. GCG meningkatkan efisiensi manajemen, memperkuat pengawasan, dan membentuk budaya organisasi yang etis. Setiap proses bisnis menjadi lebih terukur karena keputusan diambil berdasarkan data dan pertimbangan profesional, bukan kepentingan pribadi. Selain itu, GCG mengurangi risiko korupsi dan manipulasi data karena adanya sistem kontrol yang ketat di setiap level organisasi. Kemudian, dari sisi eksternal, GCG meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Perusahaan yang menerapkan tata kelola dengan baik lebih mudah mendapatkan pendanaan dan kerjasama bisnis karena dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi. Penerapan GCG juga menciptakan iklim investasi yang sehat dan memperkuat daya saing nasional. Menurut Faini 2019, manfaat terbesar GCG adalah terciptanya kepercayaan publik yang menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, aturan hukum. Landasan hukum penerapan GCG di Indonesia tercantum dalam berbagai peraturan nasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kedua undang-undang tersebut mengatur tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 01 MBU Tahun 2011 menetapkan setiap perusahaan milik negara untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan menurut Asmarantias et al. Tahun 2023. Yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, dan Kementerian BUMN memiliki peran sentral dalam memastikan penerapan GCG berjalan efektif. Arianto dan Rani tahun 2024 menjelaskan bahwa hukum dan etika memiliki hubungan timbal balik dalam GCG, di mana hukum berfungsi mengatur perilaku, sedangkan etika memperkuat integritas moral yang menjadi dasar tata kelola yang baik. Contoh kasus ada dua hal, yaitu mengenai hal yang baik dan juga hal yang buruk. Hal yang buruk itu skandal Enron dan juga WorldCon itu menjadi salah satu contoh klasik bagaimana manipulasi laporan keuangan dapat menghancurkan kepercayaan publik dan juga menyebabkan kerugian miliaran dolar. Di Indonesia, kasus ini seperti Garuda Indonesia dan juga Jiwasraya yang membuktikan ketidaktransparansinya dan juga penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan dampak ekonomi yang luas serta merusak reputasi institusi bisnis nasional. Yang kedua adalah contoh kasus yang baik mengenai keberhasilan penerapan GCG seperti PT Telkom Indonesia Tbk dan juga PT Unilever Indonesia Tbk. Kedua perusahaan ini berhasil menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan sistem audit yang kuat, transparansi informasi publik, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial yang nyata. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa GCG itu dapat menjadi strategi korporasi yang efektif untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kinerja, dan menciptakan daya saing jangka panjang. Kesimpulannya, good corporate governance adalah fondasi utama bagi perusahaan modern dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan juga tanggung jawab sosial. Penerapan GCG itu secara menyeluruh menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan juga meningkatkan daya saing nasional. GCG tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga komitmen moral yang menggabungkan nilai etika, profesionalisme, dan keberlanjutan dalam membangun dunia usaha yang berintegritas. Demikian paparan materi mengenai GCG dari kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dalam pengucapan kalimat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.